Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Kitabul Ilm, Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, Fadailul Ilm, keutamaan ilmu. Laqad madaha Allah subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memuji ilmu dan ahli ilmu. Wa hatha ibadahu ala al-ilmi wa tazawwudi minhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menekankan hamba-hambanya untuk berilmu dan berbekal dengan ilmu. Demikian juga sunnah yang dianggap suci menekankan untuk berilmu dan berbekal dengan ilmu. Fal ilmu min afdalil a'malis salihah. Mencari ilmu termasuk amal saleh yang paling utama. Wa huwa min afdali wa ajallil ibadat. Mencari ilmu termasuk ibadah yang paling utama dan paling luhur. Ibadatit tatawwu', yaitu lebih utama dan lebih luhur daripada ibadah sunnah. Li'annahu naw'un minal jihadi fi sabilillah. Karena mencari ilmu macam di antara macam-macam berjihad di jalan Allah. Fa inna dinallahi azza wa jalla innama qama bi amrayn. Karena sesungguhnya agama Allah azza wa jalla hanya akan tegak dengan dua perkara. Ahadihima, perkara pertama, al-ilmu wal burhan. Agama Allah akan menjadi tegak dengan ilmu dan hujjah. Wa tsani al-qital was-sinan. Kedua
agama Allah akan tegak dengan peperangan dan tombak, dengan senjata. Fala budda min hadainil amrain. Dua perkara ini mesti dilakukan. Wala yumkinu an yaquma dinullahi wa yadhhara illa bihima jami'a. Tidak mungkin agama Allah tegak dan menang kecuali dengan keduanya semuanya. Wal awwalu minhuma muqaddamun 'ala tsani. Yang pertama yaitu ilmu dari yang keduanya lebih didahulukan daripada yang kedua, yaitu peperangan. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin hatta tablughahum ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerbu suatu kaum sampai dakwah kepada Allah sampai kepada mereka. Fayakunul ilmu qad sabaqal qital. Sehingga ilmu betul-betul mendahului peperangan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang yang taat di sepanjang malam dengan bersujud dan dengan berdiri dalam keadaan takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya. Fal istifhamu huna la budda fihi min muqabil. Pertanyaan pada firman Allah Azza wa Jalla di atas mesti memiliki jawaban. Aman huwa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahari ay kaman laysa kadzalik. Apakah orang yang berdiri yang taat di sepanjang malam dan siang, yaitu seperti orang yang tidak seperti itu? Wa tarfu tsanil mufaddalu alaihi mahdhufun lil ilmi bih. Kelompok manusia yang kedua yang dianggap lebih utama tidak disebutkan. Kelompok manusia yang kedua yang tidak dianggap lebih utama tidak disebutkan karena diketahui fahal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang yang taat di sepanjang malam dalam keadaan bersujud
atau dalam keadaan berdiri, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabbnya, hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah, apakah dia sama dengan orang yang menyombongkan diri untuk taat kepada Allah? Al-jawabu, jawabannya, la yastawi, tidak sama. Fahadha alladhi huwa qanitun yarju thawab Allahi wa yahdaru al-akhirata. Hal fi'luhu dhalika an ilmin aw an jahl? Apakah orang yang taat dalam keadaan mengharapkan ganjaran dari Allah dan takut kepada akhirat, apakah perbuatannya itu didasari ilmu atau didasari kebodohan? Al-jawabu, jawabannya, an ilmin, didasari ilmu. Walidzalika qal, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, apakah orang yang mengetahui sama dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Surat Az-Zumar ayat 9. La yastawi alladhi ya'lamu walladhi la ya'lam. Orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Kama la yastawil hayyu wal mayyit, sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Was-sami'u wal asam, sebagaimana tidak sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Wal basiru wal a'ma, dan sebagaimana tidak sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Al-ilmu nurun yahtadi bihil insan. Ilmu adalah cahaya yang dijadikan oleh manusia sebagai petunjuk. Wa yakhruju bihi minadh dhulumati ila nur. Manusia dengan sebab ilmu keluar dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Al-ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u min khalqih. Dengan sebab ilmu Allah mengangkat derajat siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Walihada najidu anna ahlal ilmi mahallul thana. Oleh karena inilah kita mendapati sesungguhnya ahli ilmu dipuji. Kullama dzukiru athnan nasu alaihim. Setiap kali ahli ilmu disebut, manusia menyanjung mereka. Wa hadza raf'un lahum fid dunya. Sanjungan ini adalah pengangkatan derajat mereka di dunia. Amma fil akhirati fa innahum yartafi'una darajatin bihasbi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amali bima 'amilu. Adapun di akhirat, maka sesungguhnya para ahli ilmu
derajat-derajat mereka diangkat sesuai dengan dakwah kepada Allah yang mereka lakukan dan sesuai dengan amalan terhadap apa yang mereka ketahui. Innal 'abida haqqan walladhi ya'budu rabbahu 'ala basiratin wa yatabayyanu lahul haqq. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beribadah adalah yang beribadah kepada Rabb-nya dengan basirah, dalam keadaan kebenaran menjadi jelas baginya. Wa hadhihi sabilun nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, aku bersama dengan orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, serta aku bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Surat Yusuf ayat 108. Fal insanu alladhi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin. Hal huwa kalladhi yatatahharu min ajli annahu ra'a abahu aw ummahu yatatahhara. Orang yang bersuci dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya bersuci yang dia lakukan sesuai dengan cara yang syar'i. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang bersuci karena dia melihat bapaknya atau ibunya bersuci? Ayyuhuma ablaghu fi tahqiqil ibadah. Siapa di antara mereka berdua yang paling melaksanakan ibadah? Rajulun yatatahharu li'annahu 'alima anna Allah amara bit-taharati wa annaha hiya taharatun nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatatahharu imtithalan li amrillahi wa ittiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Am rajulun akharu yatatahharu lianna hadha huwal mu'tadu 'indah. Laki-laki atau seseorang yang bersuci karena dia mengetahui bahwasanya Allah memerintahkannya untuk bersuci dan bahwasanya bersuci yang dia lakukan adalah bersuci yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bersuci karena melaksanakan perintah Allah dan karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau seseorang yang lainnya yang bersuci karena bersuci ini adalah kebiasaan yang biasa dia lakukan. Fal jawabu, jawabannya, bila syakkin annal awwala huwa alladhi ya'budullaha ala basirah. Tanpa diragukan bahwa orang yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan basirah. Fahal yastawi hadha wa dhak? Maka apakah sama orang ini dengan orang itu? Wa in kana fi'lu kullin minhuma wahida, walaupun perbuatan masing-masing dari mereka sama, lakin hada an ilmin wa basiratin yarjullaha azza wa jal. Tetapi orang ini berbuat dengan didasari ilmu dan basirah. Dia mengharapkan Allah azza wa jalla, wa yahdharul akhirata. Dia takut kepada akhirat, wa yash'uru bi annahu muttabi'un
lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasa bahwasanya dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqifu 'inda hadhihi an-nuqtati. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, saya berhenti pada titik masalah ini. Wa as'alu, dan saya bertanya, hal nastash'iru 'inda al-wudu'i bi annana namtathilu li amri Allah subhanahu wa ta'ala fi qaulih? Apakah kita merasa ketika berwudu kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang terdapat pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan-tangan kalian bersama siku-siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian bersama dua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Halil insanu 'inda wudu'ihi yastahdiru hadhihi al-ayah? Apakah seseorang ketika dia berwudu dia menghadirkan ayat ini? Wa annahu yatawadda'u imtithalan li amrillah, dan bahwasanya dia berwudu karena melaksanakan perintah Allah. Hal yastash'iru anna hadha wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia merasa bahwasanya ini adalah wudu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa annahu yatawadda'u ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya dia berwudu karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jawabu, jawabannya na'am, iya. Al-haqiqatu anna minna man yastahdiru dzalik. Kenyataannya bahwasanya ada di antara kita yang menghadirkan hal itu. Walihada yajibu 'inda fi'lil ibadati an nakuna mumtathilina li amrillahi biha. Oleh karena itulah, ketika melaksanakan ibadah-ibadah, kita wajib melaksanakan perintah Allah untuk mengerjakan ibadah. Hatta yatahaqqaqa lana bidzalikal ikhlas. Sehingga dengan itu keikhlasan terlaksana untuk kita. Wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamu anna min syurutil wudu'in niyyah. Kita ketahui bahwasanya termasuk syarat wudu niat. Lakinna niyyata qad yuradu biha niyatal amal. Tetapi niat kadang dimaksudkan niat amalan. Wa hadzal ladzi yubahatsu fil fiqh. Inilah yang dibahas di fikih. Wa qad yuradu biha niyatul ma'mulilah, dan kadangkala maksud niat adalah amalan itu dilakukan untuk siapa. Wa hina idzin 'alaina an nantabiha li hadzal amril 'azim. Ketika itulah kita wajib memperhatikan perkara yang sangat besar ini. Wa hiya an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadati an namtathila amarallahi biha litahqiqil ikhlas, yaitu kita menghadirkan ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan perintah Allah untuk beribadah, untuk melaksanakan keikhlasan. Wa an nastahdara anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, dan kita hendaknya menghadirkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa nahnu lahu muttabi'una fiha litahqiqil mutaba'ah, dan kita mengikuti beliau pada pelaksanaan ibadah itu agar mengikuti beliau terlaksana.
li'anna min syuruti sihhatil amal al-ikhlasu wal mutaba'ah. Karena termasuk syarat sahnya amalan adalah ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladaini bihima tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan ikhlas dan mengikuti Rasulullah, kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah terlaksana. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, na'udu ila ma dzakarna. Awalan min fadailil ilm. Kita kembali kepada apa yang telah kita sebutkan pertama kali, yaitu keutamaan ilmu. Id bil ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basirah. Karena dengan ilmu seseorang beribadah kepada Rabbnya dengan basirah. Wa yata'allaqu qalbuhu bil ibadah. Sehingga hatinya terkait dengan ibadah. Wa yatanawwaru qalbuhu biha. Dan hatinya menjadi bercahaya karena ibadah. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatun la ala annaha 'adah. Dia melakukan ibadah, ya memang ibadah itu ibadah, bukan karena ibadah itu kebiasaan. Walihada idza shallal insanu ala hadzal nahwi fa innahu madmunun lahu ma akhbarallahu bihi min anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oleh karena inilah apabila seseorang sholat dengan cara yang seperti ini, maka dijamin untuknya dia mendapatkan apa yang Allah kabarkan, yaitu bahwa sholat yang dia kerjakan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa min ahammi fadailil ilmi ma yali. Termasuk keutamaan ilmu yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Pertama, annahu irthul anbiya. Sesungguhnya ilmu adalah warisan para nabi. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warrathul ilm. Sebab para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan mata uang perak atau mata uang emas. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadhin wafirin min irthil anbiya. Sehingga barang siapa yang mengambil ilmu warisan para nabi, maka sungguh dia mendapatkan bagian yang sangat banyak dari warisan para nabi. Fa antal ana fil qarnil khamisa asyara idza kunta min ahli ilmi tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadha min akbaril fadail. Maka kamu sekarang di abad ke-15, apabila kamu termasuk orang yang berilmu, maka kamu mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk keutamaan yang paling besar. Kedua, annahu yabqa wal malu yafna. Sesungguhnya ilmu itu akan terus ada, ya, terus langgeng. Sementara harta akan sirna, akan hilang. Fahada Abu Hurairah radhiyallahu anhu min fuqara'is sahabah hatta innahu yasqutu minal ju'i kal mughma alaihi. Maka ini Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, termasuk para sahabat yang miskin. Sampai sesungguhnya dia terjatuh karena lapar.
seperti orang pingsan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Wa as'alukum, saya bertanya kepada kalian, billahi demi Allah, hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nasi fi asrina am la?" Apakah Abu Hurairah disebut oleh manusia di masa kita atau tidak? Naam. Yajri katsiran. Ya, manusia banyak menyebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fayakunu li Abi Hurairah ajru man intafa'a bi ahadithi. Sehingga Abu Hurairah mendapatkan ganjaran karena orang yang memanfaatkan hadis-hadis yang dia riwayatkan. Idzil ilmu yabqa wal malu yafna. Kalau demikian ilmu itu tetap akan ganjarannya terus menerus didapatkan oleh orang yang berilmu apabila ilmu yang dia ajarkan atau ilmu yang dia dapatkan dimanfaatkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Sementara harta akan sirna, akan hilang. Fa'alaika ya talibal ilmi an tastamsika bil ilm. Wahai pencari ilmu, kamu harus berpegang teguh dengan ilmu. Faqad thabata fil hadis. Sungguh terdapat pada hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila seseorang meninggal dunia, "inqata'a amaluhu illa min thalath," amalannya akan terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.